Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertemuan kedua. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pengertian notasi sigma, kemudian cara menentukan hasil penjumlahan apabila diketahui notasi sigma. Sekarang kita lanjut nomor 2, sifat-sifat notasi sigma. Di sini ada 6 sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, apabila ada sigma A untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan NA. Kemudian yang B, apabila ada sigma K kali UI untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan K kali sigma UI I-nya sama dengan 1 sampai N. Kemudian sampai F bisa dipelajari di materi yang sudah saya share. Contoh soal yang terkait dengan sifat-sifat notasi sigma. Pertanyaannya, dengan cara menuliskan tiap notasi sigma berikut ini dalam suku-suku penjumlahan, tunjukkan bahwa yang pertama, apabila ada sigma 2 I sama dengan 1 sampai 4, hasilnya sama dengan 4 kali 2. Karena kita mau menunjukkan atau membuktikan, kita tulis dulu sigma I sama dengan 1 sampai 4, di sini 2. Lah, di sini I-nya sama dengan 1 sampai 4. Lah, di sini berupa konstanta 2. Kita mengikuti sifat yang nomor 1. Apabila di sini A-nya konstanta, maka boleh kalian 4, boleh kita uraikan dulu begini. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Di SD pernah diberikan, jadi bentuk seperti ini bisa disederhanakan menjadi 4 kali 2. Maka sifat yang nomor 1. Lanjut untuk contoh yang kedua. Kalau ada sigma 8I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 8 kali sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai 5. Kita tulis ruas kirinya dulu. Sigma 8I kuadrat I sama dengan 1 sampai 5. Ini kalau kita masukkan, I-nya kita ganti 1 sampai 5, ya ditulis 8 kali 1 kuadrat, ditambah 8 kali 2 kuadrat, ditambah 8 kali 3 kuadrat, ditambah 8 kali 4 kuadrat, ditambah 8 kali 5 kuadrat. Di sini ada 8, boleh kita keluarkan 8 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Nah, bentuk ini bisa diubah menjadi 8 kali sigma I kuadrat, I-nya sama dengan 1 sampai 5. Kalau kita perhatikan berarti sama dengan ruas kanan, terbukti. Sekarang pertanyaan nomor 3. Buktikan atau tunjukkan bahwa sigma 3I kuadrat ditambah 2I untuk I sama dengan 1 sampai 3 sama dengan 3 kali sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3. Ruas kiri kita tulis dulu, sigma 3I kuadrat ditambah 2I untuk I sama dengan 1 sampai 3. Sama dengan kita masukkan berarti 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1. 3 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 sama dengan, nah bentuk ini boleh disederhanakan menjadi 3 kali 1 kuadrat yang sama kita kumpulkan 3 kali 2 kuadrat 3 kali 3 kuadrat ditambah yang sama 2 kali 1 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Bisa disederhanakan menjadi 3 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, bentuk ini sendiri bisa disederhanakan menjadi 3 sigma I kuadrat, I-nya sama dengan 1 sampai 3 ditambah di sini 2 kali sigma, berarti ini I saja, I-nya dari 1 sampai 3. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Kalau misalnya diketahui sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma K kuadrat K sama dengan 4 sampai 7.
sama dengan sigma K kuadrat K sama dengan 1 sampai 7. Boleh kita jalankan ruas kirinya, sigma K kuadrat K sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma K kuadrat K sama dengan 4 sampai 7. Lah, K kuadrat K-nya 1 sampai 3 ya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah yang ini berarti 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Karena di sini K-nya 1 sampai 7 maka bisa disederhanakan sigma K kuadrat K-nya mulai 1 sampai 7. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Apabila diketahui sigma 5K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah sigma 5K untuk K sama dengan 5 sampai N sama dengan sigma 5K untuk K sama dengan 1 sampai N. Kita tulis dulu ruas kirinya sigma ini 5K ditambah sigma 5K dulu, K-nya sama dengan 5 sampai N. Tinggal kita tulis K-nya diganti 1 berarti 5 kali 1 5 kali 2 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 4. Yang kedua berarti 5 kali 5 tambah 5 kali 6 ditambah, karena ini N kita tulis saja begini, terakhir berarti 5 kali N. Lah, di sini diperhatikan yang bergerak ini 1 sampai N, maka bentuk ini bisa disederhanakan menjadi sigma 5K K-nya mulai dari 1 sampai N. Itu untuk notasi sigma mulai dari kemarin pengertian kemudian sifat-sifatnya. Sekarang kita lanjut materi poin B. Poin B adalah induksi matematika. Induksi matematika adalah proses pembuktian teorema atau pernyataan dari kasus-kasus tertentu yang banyak berlaku untuk setiap n bilangan asli. Jadi hanya berlaku untuk n bilangan asli. Kalau tahu bilangan asli itu mulai dari 1 dan seterusnya. Di sini langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Ada 2 langkah. Yang pertama, dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, diandaikan benar untuk n sama dengan k, dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Kita masuk contoh soal. Buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat berlaku untuk semua n bilangan asli. Langkah yang pertama, kita masuk contoh soal yang pertama. Pertanyaannya nomor 1, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat berlaku untuk semua n bilangan asli. Langkah pembuktian induksi matematika tadi ada 2. Yang pertama, dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 kita masukkan n-nya kita ganti 1 berarti 2 kali 1 min 1, n-nya kita ganti 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1. Ini ruas kanan. 2 kurangi 1, 1 sama dengan 1, benar atau salah? Benar, berarti di sini kalian tulis benar atau terbukti. Sekarang yang kedua, andaikan benar untuk n sama dengan k, maka kita tulis 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus n-nya di sini kita ganti dengan k, berarti 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1, maka kalau ini k berarti kalau k plus 1 ya persamaannya kita ganti 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2k min 1.
Karena K plus 1, berarti ini plus 2, K-nya kita ganti K plus 1 min 1. Sama dengan ruas kanannya, N-nya diganti K plus 1, berarti K plus 1 kuadrat. Kemudian kita tulis 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2K min 1, ini boleh dihitung, 2K plus 2 min 1 berarti plus 1, sama dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian ruas kirinya kita tulis 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2K min 1 ditambah 2K plus 1. Jadi hanya ruas kiri. Nah, bentuk ini sendiri tadi di atas 1 ini plus 3 plus 5 sampai plus 2K min 1 kan K kuadrat. Maka ini kita tulis K kuadrat ditambah 2K plus 1. Berarti kan sama dengan ini. Nah, bentuk ini sendiri bisa kita sederhanakan menjadi K plus 1 kuadrat. Sekarang kita perhatikan apakah betul bahwa ruas kanannya sama dengan K plus 1 kuadrat. Betul, berarti ya ini kita tulis benar atau terbukti karena sama dengan ruas kanan. Contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa sigma 4i min 3 untuk I sama dengan 1 sama N sama dengan 2N kuadrat min N berlaku untuk semua N bilangan asing. Tadi angka yang pertama dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Karena ini masih berupa sigma, boleh kita ubah dulu. Sigma 4I min 3, I sama dengan 1 sampai N 2N kuadrat min N. Nah, bentuknya boleh kita ubah dulu menjadi 4 kali 1 min 3 ditambah 4 kali 2 min 3 ditambah 4 kali 3 min 3 ditambah titik-titik ditambah 4N min 3, ruas kanannya kita tulis. Nah, 4 kali 1 min 3, 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 4N min 3 sama dengan 2N kuadrat min N. Jadi kita ubah dulu notasi sigmanya. Jadi dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Di sini berarti 4 kali 1 min 3 sama dengan ruas kanannya 2N kuadrat min N. N-nya kita ganti dulu menjadi 1. 4 kali 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 2 min 1. Oh, hasilnya sama dengan 1. Berarti benar. Yang B, andaikan benar untuk N sama dengan K, maka menjadi 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah E-nya kita ganti K, 4K min 3 sama dengan 2K kuadrat min K. Kemudian dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 4K min 3. Lah, di sini untuk K plus 1-nya berarti 4K plus 1 min 3. K-nya atau E-nya ya kita ganti K plus 1, berarti 2K plus 1 kuadrat min K plus 1. Nah, ini kita 4K min 3 ditambah 4K plus 4 min 3 berarti plus 1. Ruas kanannya kita tulis lagi 2K plus 1 kuadrat min K plus 1. Sekarang kita tulis dulu ruas kiri. Ruas kiri berarti 1 plus 5 plus 9 plus titik-titik plus 4K min 3 plus 4K plus 1. Lah, bentuk ini tadi di atas sama dengan 2K kuadrat min K. Yang ini ditambah 4K plus 1. Sama dengan kita hitung berarti 2K kuadrat min K ditambah 4K 3K plus 1. Karena kita membuktikan sama dengan ruas kanan, sementara ruas kanannya seperti ini, kita ubah ini menjadi misalnya 2. Ini kita buat K kuadrat plus
2K plus 1. Nanti supaya bisa diubah dalam bentuk ini kuadrat. Kalau ini kita kalikan 2K kuadrat ditambah 4K. Sementara di sini 3K. Supaya ketemu 3K, maka di sini harus dikurangi K. Kemudian di sini 1, padahal ini kalau dikalikan 2 supaya menjadi 1, di sini dikurangi 1. Lah, ini bisa ditulis 2K kuadrat plus 2K plus 1. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi ini. Lah, yang depan diubah dalam bentuk kuadrat. 2K plus 1 kuadrat min K plus 1. Kalau diperhatikan, hasilnya sama dengan ruas kanan. Berarti benar, berarti bisa dikatakan terbukti. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Buktikan bahwa 2 plus 5 plus 8 plus titik-titik plus 3N min 1 sama dengan setengah N kali 3N plus 1 berlaku untuk semua N bilangan asli. Tadi langkah yang pertama dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka N nya kita ganti 1. 3 kali 1 min 1 setengah kali 1 3 kali 1 plus 1. 3 min 1 sama dengan setengah 3 plus 1. Nah, hasilnya 2 sama dengan 2. Berarti benar atau terbukti. Yang kedua, andaikan benar untuk N sama dengan K, maka penjumlahannya menjadi 2 plus 5 plus 8 plus titik-titik plus 3K min 1 sama dengan setengah K 3K plus 1. Dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, maka penjumlahannya menjadi 2 plus 5 plus 8 plus titik-titik plus 3K min 1 plus 3, hati-hati, K nya diganti K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 3K plus 1 plus 1. Selanjutnya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 3K min 1 ditambah, bisa kita hitung 3K plus 3 min 1, hasilnya 3K plus 2 sama dengan setengah K plus 1 3K plus 1 plus 1. Sekarang kita tulis ruas kirinya. Ruas kirinya kita tulis lagi 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 3K min 1 ditambah 3K plus 2. Kembali ke atas, tadi bentuk yang depan ini sampai 3K sama dengan apa? Sama dengan inilah. Ini sama dengan setengah K 3K plus 1 ditambah yang ini sendiri 3K plus 2. Boleh tanpa kurung. Karena di sini ada setengah belakang supaya mudah kita buat setengah K 3K plus 1 ditambah ini kita buat setengah. Karena ini 3 maka ini kita buat 6K plus 4. Setengahnya kita keluarkan, yang depan menjadi K kali 3K plus 1 plus 6K plus 4. Boleh dihitung setengah, ini 3K kuadrat plus K plus 6K plus 4. Kita hitung dulu setengah 3K kuadrat plus 7K plus 4. Nah, bentuk kuadrat ini bisa difaktorkan menjadi bagaimana? Kalau 3K kuadrat berarti di sini 3K, di sini K. Kalau 4 bisa 1 kali 4 atau bisa 2 kali 2. Karena ini 7, kita coba berarti di sini 2, di sini 2. Nah, kalau ini 2, hasilnya 8. Berarti tidak 2, maka ini kita ganti 4, di sini 1. Yang tengah ketemu 7, oh berarti betul 7. Lah, karena kita mau mengubah dalam bentuk ini, maka ini kita ubah dulu setengah. Ini kita buat menjadi 3K
plus 1. Supaya ini 4 sementara ini baru 3, maka sini harus plus 1, sini K plus 1. Nah, bentuk yang atas ini dibalik, K plus 1-nya ada di depan. Kita balik boleh, setengah K plus 1 kali 3, K plus 1 plus 1. Kalau kita perhatikan, apakah sama dengan ruas kanan? Oh, ternyata sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti. Demikian penjelasan saya untuk materi yang sudah saya share. Semoga bisa difahami. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.